Di sini saya ingin membahas sedikit tentang argumen atau kerancuan argumentasi. Nah, jadi bagaimana pentingnya kita belajar tentang logika. Nah, di Indonesia itu sangatlah dibutuhkan bagaimana kita tuh bisa mencerna seseorang dalam berbicara gitu. Pentingnya kita belajar logika karena kenapa? Banyak perkataan-perkataan yang rancu yang mana bisa menimbulkan satu kalimat yang menjadi banyak-banyak kalimat gitu. Jadi rancu, masih belum ditemukan kata-kata yang pas dan yang benarnya itu bagaimana. Nah, di sini saya kembali lagi untuk menerangkan sedikit tentang kerancuan argumentasi, yang mana sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang kerancuan induktif. Nah, untuk kerancuan argumentasi sendiri itu juga ada pembagian-pembagiannya. Jadi yang pertama itu ada kerancuan non sequitur. Jadi kerancuan non sequitur ini artinya tidak mengikuti yang merujuk kepada kesimpulan yang terlalu melompat dari premisnya begitu. Nah, contohnya seperti ini. Dia itu santrinya Kiai Haji Fahrul Dadi Mustafa. Nah, jadi dia itu pasti sudah sakti atau kebal karena dari sejarah-sejarah kemarin itu santri-santrinya itu terkenal dengan kesaktiannya begitu. Padahal ya tidak sama juga, tidak bisa seperti itu juga gitu, rancu. Karena tidak mungkin semua santrinya itu benar-benar sakti. Contohnya saya jadi santrinya Kiai Haji Fahrul Dadi, namun saya tidak mengamalkan, kan tidak mungkin bisa sakti begitu. Jadi pentingnya belajar tentang ilmu logika atau kerancuan argumentasi yang non sequitur itu biar bisa intinya bisa mengolah lagi lah, bisa memikirkan lagi tentang apa yang dikatakan oleh seseorang begitu. Yang kedua itu ada konklusi tidak relevan atau irrelevance conclusion begitu. Jadi pernyataan yang rancu karena seharusnya dimaksudkan untuk mendukung sebuah kesimpulan tertentu, tapi kemudian malah diarahkan untuk membenarkan dari sebuah kesimpulan yang lain. Nah, contohnya itu gini. Banyak orang yang tidak bisa sekolah karena kenyataannya sekolah saat ini sering digunakan untuk tempat kampanye begitu, atau dibuat untuk tempat politik tertentu gitu. Padahal ya secara logika ya tidak semua sekolah begitu. Jadi tidak semua sekolah digunakan untuk kampanye, untuk yang berbau-bau politik, tidak begitu. Jadi pentingnya lah untuk belajar kerancuan argumentasi seperti itu, untuk mencerna lebih dalam lagi lah gitu. Yang ketiga tuh ada begin the question atau pernyataan yang rancu karena kesimpulan yang disampaikan adalah sama dengan premisnya, sehingga dapat dikatakan juga bahwa si pemberi pernyataan itu sudah mengamsumikan atau sudah memberi premisnya lah sebagai kebenaran. Contohnya itu gini, kita akan mengadakan pengadilan yang adil sebelum dia dieksekusi mati. Nah, di dalam pengadilan itu kan sudah jelas pastinya itu sudah adil. Tapi mengapa dari kata-katanya orang masih ada kita akan melakukan pengadilan yang adil sebelum dia dieksekusi mati. Jadi itu bisa membuat orang tuh jadi rancu kan ya begitu. Nah, yang keempat itu ada complex question. Jadi kerancuan ini terjadi ketika mengajukan pernyataan yang menjebak karena jawaban ataupun menimbulkan suatu pengertian tunggal yang mana artinya si penanya tidak sedang benar-benar bertanya begitu, melainkan berupaya untuk mengungkapkan sesuatu, ingin mencari jawaban lah, complex question begitu. Jadi contohnya seperti ini, sudahkah kamu berhenti kuliah? Nah,
ketika kita bertanya seperti ini, ketika ada orang yang bertanya seperti itu, maka jawabannya pun akan memberikan bahwasanya dia itu sudah kuliah, begitu. Kan pertanyaan, sudahkah kamu kuliah? Ya, pasti jawabannya sudah kuliah, begitu. Kalau tidak kuliah ngapain dia bertanya seperti itu, kan begitu, kan seperti itulah logikanya, begitu. Yang kelima itu ada arguing in a circle. Jadi arguing in a circle ini berarti menggunakan kesimpulan untuk membenarkan sebuah premis, yang mana premis tersebut juga digunakan untuk membenarkan kesimpulan. Contohnya begini, mengapa kamu belajar menyetir mobil gitu? Jangan tanya, nah dijawab, saya ingin kerja sopir. Nah masih tanya lagi dia, mengapa kamu ingin kerja sopir? Jadi tanya lagi, untuk mencari nafkah lah. Tapi dia masih bertanya lagi, ngapain kamu mencari nafkah? Untuk menghidupi anak istri, untuk mencari nafkah buat anak istri, begitu. Jadi intinya arguing in a circle ini selalu membenarkan sebuah premis, yang mana premis tersebut juga digunakan untuk membenarkan dari kesimpulan, untuk membenarkan kesimpulan. Jadi begitu. Intinya ya untuk mencari kebenaran lah, untuk lebih menguatkan. Jadi pentingnya kita belajar kerancuan itu untuk selalu berhati-hati dalam menerima kalimat atau data-data, karena Indonesia juga sekarang sedang butuh orang yang benar-benar kritis tersebut dalam hal apapun. Jadi kadang kayak di sosial media ada berita seperti ini, dijawab oleh orang yang rancu, memberikan tanggapan seperti ini. Ketika ada orang yang tidak berpikiran atau tidak kritis dalam berpikirnya, maka orang itu akan terjebak dalam kerancuan gitu. Jadi sangat penting dan sangat-sangat penting untuk mempelajari tentang logika dan juga kerancuan-kerancuan yang sudah banyak-banyak macamnya, seperti kerancuan induksi, argumentasi, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kerancuan argumentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester saya di kampus IAI Syarifuddin Lumajang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.